Siap-siap nih terkejut karena Xiaomi nggak cuma jago bikin HP atau Smart TV, sekarang mereka siap bawa SUV listrik futuristiknya Xiaomi YU7 ke Indonesia. Ini adalah mobil yang bikin Tesla Model Y Senewen ini kabarnya siap nongol di Gias 2025. Dan kalau benar masuk pasar sini, siap-siap SUV lain kena gempur teknologi dan harga sadis ala Xiaomi. Yuk, kita ulik bareng seberapa canggih dan seberapa worth it mobil yang katanya bisa ngebut kayak supercar tapi tetap nyaman buat nganter anak sekolah. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Xiaomi YU7 bukan EV kaleng-kaleng. Versi tertingginya Max AWD dibekali dua motor listrik yang total tenaganya 508 kW alias setara 690 PS dan torsi sampai 838 Nm. Hasilnya, 0-100 km per jam cuma 3,23 detik. Ini SUV loh, bukan coupe sport. Bahkan beberapa Ferrari pun bisa dilibas startnya. Tapi Xiaomi tetap kasih pilihan lain buat yang lebih kalem versi standar RWD dan Pro AWD yang tetap gesit tanpa bikin jantung copot. Secara desain, tampang depannya kayak perpaduan antara McLaren dan BYD Song L. Perpaduan lampu depan ini mirip McLaren dengan LED matrix dan DRL membentuk huruf X yang khas ditambah grill tertutup khas mobil listrik. Lekukan kap mesinnya agresif, tapi nggak lebay, cukup buat bikin tetangga nengok 2 kali. Xiaomi beneran mikirin estetika tanpa melupakan aerodinamika, jadi bukan cuma cakep doang. Dari samping YU7 kelihatan panjang, dan memang panjang hampir 5 meter. Wheelbase 3 meter bikin kabinnya lega. Menghandle pintu flash, pelek besar dengan desain aero, dan garis bodi yang clean ngasih kesan premium banget. Aura-aura Porsche Cayenne dan Tesla Model X-nya kerasa sih, tapi tetap punya identitas sendiri. Bagian belakangnya clean banget, dengan light bar LED memanjang yang kelihatan mewah di malam hari. Diffuser bawahnya sporty walau nggak punya knalpot, ya jelas ini kan EV. Emblem Xiaomi di tengah-tengah itu agak norak sih menurut kami, tapi ya mungkin biar gampang dikenalin di jalan. Masuk ke kabin, nuansa mewah langsung kerasa. Jok pakai kulit napa, desain dashboardnya minimalis tapi modern dan yang paling mencolok dengan layar 1,1 meter membentang dari pilar ke pilar. Xiaomi bilang ini Hypervision Panoramic Screen, isinya infotainment plus cluster digital. Tombol fisik minimal semua dioperasikan via layar atau perintah suara. Keren, tapi semoga user-friendly. Jok depannya punya fitur Zero Gravity yang bisa reclining total, plus ada pemanas, pendingin, bahkan pijat. Jok belakang juga lega dan kursi tengah bisa dilipat buat armrest gede. Kabinnya punya lebih dari 30 kompartemen penyimpanan, cocok buat keluarga atau orang yang suka bawa segala pas road trip. YU7 ini sudah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan Nvidia Drive AGX Thor performa sistem infotainment yang ngebut. Bisa buka aplikasi, navigasi, sampai main game ringan. OS-nya pakai HyperOS ekosistem yang nyambung ke HP, tablet, sampai vacuum cleaner Xiaomi Anda di rumah. Gak heran ini ekosistem ala Elon Musk, tapi versi Tiongkok. YU7 punya fitur HAD alias High Autonomous Driving. Sensor-sensornya lengkap, lidar, radar gelombang milimeter, kamera 360, sampai ultrasonic. Jadi bisa adaptif cruise control, lane keep, parkir otomatis, bahkan overtake otomatis di jalan tol. Gokil! Mobil ini bisa terkoneksi ke semua perangkat Xiaomi lewat Mi Link. Misal Anda mau nyalain AC rumah dari mobil, bisa.
Atau sebaliknya, nyalain AC mobil dari HP, bisa juga. Bahkan ada fitur AI asisten yang bisa ngerti perintah kompleks kayak setel lagu galau, buka sunroof, dan cari tempat makan enak di dekat sini. Keren! Sistem audionya pakai 19 speaker premium dengan konfigurasi 712. Ada efek 3D dan spatial audio, jadi nonton Netflix di mobil berasa di bioskop mini. Kaca depan juga pakai acoustic glass, jadi suara luar hampir hilang total. YU7 diproyeksikan tembus 5 bintang CNCAP karena struktur bodinya pakai baja kekuatan ultra tinggi dan airbagnya total 11 buah, termasuk knee airbag. Ada pula fitur e-call otomatis untuk kirim sinyal darurat kalau terjadi kecelakaan. Berkat arsitektur 800 volt, Xiaomi YU7 bisa isi daya dari 10 ke 80% dalam 12 menit saja. Dalam 15 menit bisa nambah 620 km. Pakai baterai dari CATL ada dua pilihan, LFP96,3 kWh dan NMC 101,7 kWh tergantung varian. Jadi nggak perlu takut antri lama di SPKLU. Versi standar bisa tempuh 835 km, sedangkan Max All-Wheel Drive sekitar 760-800 km. Bahkan versi Pro AWD bisa sampai 770 km. Itu setara Jakarta-Surabaya PP tanpa isi ulang. Asal nggak kena macet Cikampek sih. Di Cina, harga mulai dari 253.500 yuan atau sekitar 570 jutaan sampai 740 juta rupiahan buat varian tertinggi. Kalau Xiaomi bisa bawa masuk dengan harga mirip, bahkan setelah kena bea masuk ini bakal bikin rival-rival Jepang dan Korea merinding. Ingat, ini SUV performa tinggi full listrik teknologi segambreng, bukan SUV biasa. Tapi murah. Xiaomi YU7 bukan sekadar show off. Dia datang dengan kombinasi performa brutal, kenyamanan mewah, dan teknologi masa depan dengan harga yang bisa bikin produsen Jepang keringat dingin. Kalau benar hadir di Gias 2025 dan dibanderol agresif, siap-siap SUV ini bakal gempur pasar SUV murah di Indonesia. Dan siapa tahu ini awal dominasi Xiaomi bukan cuma di gadget, tapi juga di jalanan tanah air.